Jadi gejala apa saja yang Ibu rasakan? Jadi dok, akhir-akhir ini saya sering mengalami kejang-kejang dan pingsan secara tiba-tiba. Oke, jadi di pemeriksaan fisik ini suhu Ibu normal, tensi juga normal. Apa Ibu punya riwayat penyakit lain? Tidak dok. Saya mencurigai Ibu mengidap penyakit epilepsi. Jadi epilepsi ini adalah gangguan sistem saraf pusat akibat aktivitas listrik yang tidak normal. Untuk itu, saya akan menyarankan Ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan cara MRI atau CT scan. Pemeriksaan ini untuk melihat gambaran otak sehingga dapat mendeteksi kondisi yang abnormal. Nah, saya tulis dulu ya surat untuk koleknya. Terus nanti saya kesini lagi dok. Ya, nanti hasil labnya tolong bawa ke saya lagi. Nanti jika memang Ibu terdeteksi mengidap penyakit ini, saya akan memberikan Ibu obat anti epilepsi secara bertahap. Dan Ibu juga harus melakukan pemeriksaan rutin. Nah, jadi ini surat untuk labnya. Nah, iya, baiklah dok, makasih. Kenapa, Bu? Ini dok, saya sakit kepala sebelah, kadang yang kanan, kadang yang kiri. Gimana ya dok? Gimana solusinya? Gitu. Mungkin gejala yang Ibu hadapi adalah migrain mungkin ya Bu ya. Nah, Bu, migrain ini diakibatkan oleh adanya gangguan pada sistem dan ujung saraf sehingga bisa mengakibatkan otot saraf menjadi tegang dan rasa sakitnya biasanya muncul karena adanya pelebaran pembuluh darah. Nah, penyebabnya ini mungkin Ibu kekurangan mineral, munculnya hormon stres atau perubahan hormon. Bisa juga Ibu membaca terlalu lama atau menunduk terlalu lama. Nah, solusinya Ibu bisa minum obat berupa paracetamol atau aspirin, berbaring di ruang gelap dan tenang, kompres dingin pada dahi, atau juga Ibu bisa melakukan pijatan refleks pada otak atau memijat titik refleks pada leher. Tapi Ibu harus ingat, ini pada otak, ini pada leher ya Bu, titik refleksnya dengan sedikit agak keras. Baik Bu, saya akan segera tuliskan resep obat untuk Ibu minum nanti. Oh gitu ya dok. Terima kasih ya dok. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi tensi ibu 120/90. Tidak. Lalu apa yang ibu rasakan? Batuk, pilek dok, sama kesemutan tangan dok. Sudah berapa lama itu bu Apanya dok? kesemutannya? Kesemutan 2 bulan dok. Bulan. Kalau batuk seminggu. Ini nggak demam ya dok. Lalu ibu pekerjaan sehari-hari apa bu? Kerjaan? Ya. Guru dok. Oh, bu guru? Ya. Ngajar di mana bu? Di SMK 1 dok. Oh. Terus selain itu ibu tiap hari makannya gimana? Makannya nasi, sayur. Kalau daging bu? Jarang dimakan sama anak saya dok. Lalu itu ibu guru, Iya dok. sekarang ngajarnya bagaimana? Dari dok. Dari berapa lama? 4 sampai 6 jam di merpati. Ibu ada merasakan kebas? Kebasnya apa dok? Tidak terasa gitu bu, Oh, rasa baal, sininya ya mahal. Iya dok, yang di ujung-ujung sini dok. Lalu apakah jari ibu yang sering keras? Iya dok, ini. Iya, coba baalnya di sini dok, yang kesemutan sini dok. Pernah cedera? Cedera? Ya. Pernah mungkin dok, kecepet pagar gitu, kecepet jemuran gitu. Ibu itu sepertinya mengalami neuropati. Apa itu dok? Neuropati itu rusaknya saraf, bisa disebabkan diabetes atau kekurangan vitamin, cedera atau gerakan yang diulang-ulang bu. Oh, di laptop begitu dok? Iya. Oh, iya. Jadi Ini diabetes enggak saya dok? masa. Iya udah dicek dok. Lalu ikutin neuropati menyebabkan komunikasi otak dan tubuh ibu jadi terganggu
jadi dapat menyebabkan kayak tadi kebas, terus kesemutan. Nah, ibu saya sarankan ntar saya kasih suplemen vitamin B12, Iya dok. lalu tambah lagi makan dagingnya ya bu, Iya dok. lalu kurangi karbohidrat Kurangin nasi dok. ya, Oh iya. 1 centong aja. Oh iya dok. Lalu ibu untuk pekerjaan bu, tiap 30 menit ibu istirahat lalu melakukan peregangan kayak begini begitu, peregangan tangan. Peregangannya berapa lama dok? 1 menit saja bu. Oh, ya, baik dok. Lalu untuk batuk pilek ibu saya kasih obat flu Iya dok. Makasih dok. ya. Dok, waalaikumsalam. Ada keluhan apa ya? Jadi begini dok, kemarin tuh saya baru saja sembuh dari penyakit cecar air. Tetapi setelah sembuh tuh saya mengalami cepat lelah, terus muntah yang terus menerus, dan juga cepat emosi dok. Oh iya, sepertinya kakak mengalami penyakit lanjutan setelah sembuh dari infeksi virus cacar air karena mengonsumsi aspirin yang berlebihan. Itu penyakit apa ya dok? Penyakit ini disebut penyakit sindrom Rey. Sindrom Rey ini terjadi karena penurunan fungsi otak dan hati, tapi jika dibiarkan terus-menerus maka akan menyebabkan kematian. Tapi bisa dicegah dari sekarang agar bisa sembuh. Untuk pengobatannya itu seperti apa ya dok? Untuk pengobatannya bisa melakukan perawatan intensif di ICU agar bisa meningkatkan fungsi otak dan hati. Selain itu juga bisa menurunkan tekanan di dalam rongga tengkorak agar bisa mengembalikan kesadaran penderitanya. Agar terhindar dari sindrom Rey, kakak bisa mengurangi pengonsumsian aspirin yang berlebihan di bawah usia 20 tahun. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Selamat sore ibu, ada keluhan apa? Ini dok, saya mati rasa pada bagian tungkai Sudah merasakan dari berapa lama ibu? sekitar 1 bulan. Oh, apakah ada keluhan yang lain? Suka pusing, lemas, sama tremor. Apakah ibu sebelumnya punya riwayat penyakit diabetes atau keturunan keluarga, atau mungkin pernah radang usus atau penyakit tiroid? Iya, itu penyakit radang usus. Oh baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu dan mengambil tes darah. Baik ibu, dilihat dari hasil pemeriksaan dan juga riwayat penyakit dan gejala yang ibu alami, sebenarnya ibu mengalami multiple sclerosis. Oh, apa itu dok? Multiple sclerosis merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf, yaitu pelindung saraf yang diserang oleh sistem imun sehingga komunikasi antara otak dan juga anggota tubuhnya terganggu. Waduh, kenapa bisa begitu ya dok? Hal itu disebabkan oleh adanya keliruan sistem imun sehingga ia menyerang jaringan tubuhnya sendiri seperti sel saraf tersebut, dan juga ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang menyebabkan hal tersebut. Selain itu, wanita juga yang paling sering mengidap penyakit tersebut. Jadi sarannya apa? Sebaiknya ibu saya saran untuk melakukan fisioterapi dan juga melakukan disuntikkan inverta beta agar gejala dan kambuhnya penyakit itu berkurang. Oh iya dok, terima kasih. Ya, sama-sama, jangan lupa jaga pola kesehatan dan juga rutin cek dokter. Saya akan berikan resepnya ya. Aduh, ini kenapa ini pulang kerja jadi begini nih wajah. Kepala sebelah, sakit sebelah ini. Perasaan ini agak menyong gini ya. Saya lagi nunggu ini dokter yang ini datang ke rumah nih kok. Lama ya. Assalamualaikum. Salam, oh itu kali. Ya silakan, masuk. Permisi Pak. Oh iya, mangga. Ya. Silakan duduk, dok. Oke. Jadi gimana sekarang? Iya, keluhannya kan tiba-tiba aja ini wajah jadi kepala sebelah, terus perasaan agak gimana gitu yang enak sebelah. Saya kan pulang kerja nih, jadi kan perasaan agak turun sebelah. Gimana coba tolong diperiksain gitu ya. Oke. Kayaknya sekarang saya tensi aja dulu ya biar tahu ininya gimana. Silakan aja. Bapak.
depan komputer ya? Ya seharian saya pakai komputer terus jadi. Oh, coba sekarang Bapak kedip sebelah mata kanan. Filipin ya. Ya. Mata kirinya. Coba tersenyum. Kayaknya saya diagnosa nih, kayaknya Bapak terkena Bell's palsy, Pak. Bell's palsy. Apa itu? Jadi Bell's palsy itu merupakan kelemahan yang terjadi pada otot salah satu wajah, tapi sifatnya sementara, Pak. Tidak permanen dan itu bisa sembuh. Biasanya juga itu dapat pulih sepenuhnya. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak berbahaya ya? Enggak. Bapak ada kayak kupingnya gitu bermasalah? Berdenging aja sih, Iya, kadang-kadang berdenging. suka ada berdenging aja. Itu tuh karena saraf otot wajahnya itu tertekan atau terganggu gitu, Pak. Jadi bisa kayak, makanya ototnya tuh kayak mengendur sebelah gitu, tapi itu tidak apa-apa. Mungkin kelelahan juga ya, biar Iya. seharian dipakai ini mungkin radiasi ya. Itu sekarang bagaimana? Biasanya sih dilakukan pencegahan dan pengobatan. Untuk pengobatannya sekarang Bapak bisa pakai tetes mata biar matanya nggak lembab. Usahain matanya jangan kering karena Oh, Bapak gitu kan ya. sering pakai komputer. Iya. Terus juga banyak makan makanan berserat, Ya. olahraga teratur, minum teratur. Istirahat. Ya. Istirahat yang cukup juga mungkin ya. Iya. Ya udah besok saya istirahatin dulu lah seharian. Terus nanti mungkin dapat ini obat. Ya, nanti saya kasih resep buat obat sementara. Terus kalau misalkan nanti ada keluhan lebih lanjut, Bapak bisa konsultasi lagi ke saya ya. Baik begitu ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Saya mau tanya dok, tangan saya getar-getar nggak bisa diam, kenapa? Yang sebelah? Ya. Oh, mungkin Anda terkena penyakit Parkinson. Parkinson itu apa dok? Parkinson itu penyakit saraf yang memperburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinir gerakan tubuh. Kalau penyebabnya itu bisa disebabkan oleh apa? Penyebabnya itu kerusakan di sistem otak, bisa juga Anda kelelahan. Kalau itu pengobatannya gimana dok? Anda bisa terapi seperti fisioterapi gitu, ke rumah sakit Bunut, bisa Kartika, Hemina. Lalu pengobatan obat-obatan juga bisa seperti antioglorenik. Terus prosedur bedah. Gitu. Ya. Ya dah, sekian ya dok, makasih dok. Oh, sama-sama. Ya. Ada keluhan yang ingin disampaikan, Bu? Akhir-akhir ini saya sering merasa pikul saya semakin parah. Setiap saya menanyakan sesuatu, saya selalu berulang-ulang pertanyaannya. Oh baik, Ibu, ini bagus karena Ibu sudah datang untuk konsultasi atas apa yang Ibu rasakan. Apa ada gejala lain yang juga Ibu rasakan? Cepat lupa, susah mencerna sesuatu, bingung, disorientasi, dan kadang berubah perilaku. Oh baik, Ibu, itu adalah penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, bicara, dan kondisi perilaku yang berubah secara bertahap. Nah, Ibu, ini tuh emang sering terjadinya umumnya pada lansia, tapi memang Alzheimer ini tidak bisa disembuhkan secara total, tapi bisa diminimalisir dengan pemberian obat, misalnya rivastigmin, supaya tidak semakin akut, atau juga bisa dengan cara psikoterapi untuk merelaksasi otak pasien. Ada yang bisa saya lakukan untuk mengurangi kepikulan saya, Dok? Ya, Ibu harus banget untuk menjaga pola makan, harus gizinya terpenuhi, sehat, harus rajin olahraga, dan konsumsi suplemen. Oke, terima kasih, Dok. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Dok. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, akhir-akhir ini saya sering mengalami demam, sakit kepala, muntah, tubuh terasa lelah, kejang-kejang, serta nyeri otot dan sendi. Oh iya, apakah Ade punya riwayat penyakit lain? Tidak ada. Saya mencurigai Ade mengidap penyakit ensefalitis. Jadi, ensefalitis ini adalah peradangan yang terjadi pada jaringan otak yang dapat menyebabkan gejala gangguan saraf. Untuk itu, saya akan menyarankan Ade untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan cara MRI atau CT scan. Nah, saya tuliskan dulu surat pengantar untuk labnya ya. Iya, Dok. Nanti saya kesini lagi, Dok.
Iya, nanti hasil labnya bawa ke saya. Nanti jika memang ada terdeteksi pengidap penyakit ini, saya akan memberikan obat antivirus, kortikosteroid, antikonvulsan, paracetamol, dan obat penenang. Ini surat pengantarnya. Iya, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Dok, kenapa ya indera penciuman saya tidak berfungsi dan saya suka merasa frustasi dan cemas? Ibu ini terkena penyakit Alzheimer, penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berbicara dan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap. Sebenarnya ibu juga bisa mencegah penyakit ini seperti berhenti merokok, menjaga berat badan tetap ideal, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan rutin berolahraga. Cara pengobatannya? Dan cara pengobatan ini pemberian obat-obatan seperti rifastimin dan psikoterapi untuk menstimulasi dan merelaksasi otak ibu. Oh begitu ya, terima kasih dok. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini dok, yang mau saya ceritakan, akhir-akhir ini saya sering terjadi sakit kepala, demam, kejang-kejang, dan juga penurunan kesadaran. Itu biasanya seperti apa ya? Bapak berisiko terkena penyakit meningitis, yaitu kondisi ketika terjadi peradangan pada saraf otak. Penyakit ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Bisa juga disebabkan oleh gangguan imun maupun lupus. Gejala penyakit ini awalnya akan menjadi sakit kepala dan demam, lalu akan terjadi kejang-kejang, dan pada pengidapnya biasanya terjadi penurunan kesadaran otak. Faktor dari penyakit ini juga disebabkan oleh lingkungan yang tidak menjaga kebersihan dan terlalu padat, ataupun setempat tinggal dengan pengidap penyakit pernafasan. Lalu apa yang harus dilakukan? Berhubung penyakit ini disebabkan oleh hal yang berbeda-beda, bisa dari bakteri, oleh virus, ataupun jamur, maka saya merekomendasikan sebelum menjalani tes apakah Bapak mengidap meningitis, Bapak harus melakukan pemeriksaan MRI dan CT scan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada massa yang melekat pada otak. Setelah itu baru Bapak lakukan tes cairan cerebrospinal pada luka fungsi ataupun tes PCR untuk mengetahui apakah Bapak terkena penyakit meningitis dan penyebab dari meningitis tersebut. Lalu ada pengobatan? Pengobatan penyakit meningitis tergantung dari penyebab meningitis tersebut. Jika meningitis disebabkan oleh virus, biasanya akan dibiarkan seiring hingga virus tersebut hilang. Namun pada beberapa kasus virus yang parah perlu diberikan antibiotik. Sedangkan pada meningitis bakteri maka akan diberikan antibiotik antivena untuk mengurangi dari bakteri tersebut, ataupun bisa diberikan terapi untuk mengurangi peradangan. Ada yang bisa saya bantu. Gini dok, saya punya sering pusing. Kalau satu ruangan itu serasa bergetar, terus tangan suka berkeringat, sakit kepala. Kalau saya tidur juga suka serasa berputar. Kalau jalan tubuh sangat tidak seimbang. Mungkin Anda menderita penyakit vertigo. Bagaimana untuk mencegah atau mengurangi agar tidak muncul lagi dok? Untuk pencegahan, bila vertigo datang, Anda boleh langsung duduk aja, terus gunakan beberapa bantal waktu tidur agar kepala menjadi lebih tinggi, hindari berjongkok, terus membungkuk dan kepala mendongak. Terus makanan yang sebaiknya Anda hindari yaitu makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Makanan, camilan, dan minuman juga sebaiknya dihindari yang mengandung gula sederhana, misalnya teh, gula pasir, kayak gitu. Terus Anda juga bisa mengonsumsi untuk mengurangi vertigo itu, mengonsumsi ginkgo biloba. Ginkgo biloba teh semacam jenis herbal asal Cina, terus ada jahe sama kacang almond. Oh gitu dok.